Ya Allah. Muncul. Belum. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal has'a ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bisa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa
istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga dengan berkah hadirnya kita di majelis ini, mudah-mudahan hajat kita semua jadi dikabulkan oleh Allah, rizki kita dilancarkan oleh Allah, dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah. Jika kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan bulan yang lalu pembahasan kita adalah tentang sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat, dan ada dua yang dijelaskan, yaitu azan dan iqomah. Nah, pada penjelasan berikutnya adalah sunnah-sunnah setelah masuk sholat. Jadi ketika kita menjalankan sholat, di samping ada rukun-rukun, yang mana kalau rukun ini tidak boleh kita tinggalkan. Kalau ditinggalkan membuat kita tidak sah sholatnya. Baca Fatihah rukun, mengucapkan Allahu Akbar ketika takbiratul ihram rukun. Nah, kalau kita tidak melakukan itu bisa menyebabkan sholat kita batal. Nah, sekarang ada sunnah-sunnah ketika kita menjalankan sholat, artinya sunnah itu ya tidak bisa sampai membatalkan, cuma kita mungkin kehilangan kesunahan atau keutamaan. Makanya pada pembahasan pagi ini yang akan dibahas adalah sunnah-sunnah setelah masuk sholat. Maka dikatakan wa sunanuha ba'dad dukhuli fiha syai'ani. Kesunahan-kesunahan setelah masuk waktu sholat ada dua perkara. Jadi ada dua sunnah ketika kita sedang menjalankan sholat. Yang pertama adalah ada istilah sunnah aba'ad. Yang kedua ada istilah sunnah hayat. Dikatakan sunnah aba'ad karena kalau misalkan kita meninggalkan sunnah ini, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Berbeda dengan sunnah hayat. Kalau sunnah hayat ketika kita lupa dan tidak melakukan sunnah ini, maka tidak dianjurkan sujud sahwi. Sujud sahwi ini sujud dua kali yang dilakukan sebelum salam. Coba doa sujud sahwi apa Bu? Subhanallah yanamu wala yashu. Dibaca 3 kali, kemudian duduk, sujud lagi, subhanallah yanamu wala yashu. 3 kali, habis itu salam. Nah, yang pertama sekarang, apa saja sunnah aba'ad itu? Yang pertama adalah kunut subuh, al-kunutu fis subhi. Yang kedua adalah al-kunutu fi akhiril witri fin nisfis tsani min syahri Ramadan. Kunut di akhir separuh terakhir dari bulan Ramadan. Biasanya kalau sudah malam 16, kita biasanya kunut, betul? Ketika witir. Itu juga sunnah aba'ad. Dan yang ketiga adalah at-tasyahhudul awal, yaitu tasyahud awal. Jadi sunnah aba'ad ada 3. Yang pertama adalah kunut subuh, kunut di separuh kedua dari bulan Ramadan, dari malam 16 sampai akhir. Dan yang ketiga adalah tasyahud awal. Sekarang dari yang pertama, kunut subuh. Tentang kunut subuh dikatakan di sini wa huwa lughatan ad-du'a. Jadi secara bahasa kunut itu artinya doa. Wa syar'an, sedangkan secara syariat kunut itu artinya zikrun mahsusun. Zikir khusus. Wa huwa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait sampai akhir. Jadi kunut subuh itu mengucapkan kalimat Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait dan seterusnya. Dan tentang dalil dari kunut subuh itu dikatakan mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Bahwa Rasulullah itu senantiasa melakukan kunut di sholat subuh sampai beliau itu meninggal dunia. Makanya ini yang menjadi dalil dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, bahwa setiap kita sholat subuh maka dianjurkan kunut subuh.
Kalau seandainya ada orang lupa tidak melakukan kunut subuh, maka juga dianjurkan sujud sahwi. Pertanyaannya sekarang, ada orang lupa kunut subuh, kemudian lupa tidak sujud sahwi, sholat sah atau tidak? Yang perlu diperhatikan, kunut subuh hukumnya sunnah, sujud sahwi hukumnya. Jadi seandainya kita lupa nggak sujud sahwi, sah. Kenapa? Sujud sahwi juga hukumnya sunnah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tetapi kita nggak boleh heran ketika melihat saudara-saudara kita yang memiliki pendapat yang berbeda dengan kita. Mungkin kita karena menganut atau mengikuti pendapat dalam mazhab Syafi'i, kita mengatakan bahwa kunut subuh sunnah. Tapi jangan sampai nyalahkan pendapat yang lain yang mengatakan tidak sunnah. Karena memang masalah kunut subuh ini adalah perbedaan di antara para ulama. Jadi Imam Nawawi misalkan dalam kitab Syarah Muslim mengatakan mazhabus Syafi'i rahimahullah annal kunuta masnunun fi sholatis subhi daiman. Kalau dalam mazhab Syafi'i kunut subuh itu hukumnya sunnah seterusnya. Wa dhahaba Abu Hanifah wa Ahmad wa akharun ila annahu la kunuta fi subhi. Berbeda dengan mazhab Hanafi, mazhab Hambali mengatakan tidak ada kunut subuh. Makanya kalau di Mekah, di Madinah, karena di sana itu mazhabnya condong ke mazhab Hambali, di sana tidak pakai kunut subuh. Bukan berarti kita pulang haji, pulang umroh, terus kunut subuhnya hilang. Bukan. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, ya tetap kunut subuh. Adapun yang di Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka tidak melakukan kunut subuh karena mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan tidak ada kunut subuh. Wa qala Malik, sedangkan Imam Malik mengatakan yaknutu qablar ruku'. Kunut subuh juga sunnah tapi setelah ruku'. Jadi kalau mazhab Syafi'i sebelum ruku', ya salah. Kunut subuh itu sunnah tapi sebelum ruku. Kalau mazhab Syafi'i setelah ruku. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, baru kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Itu kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali masih dalam keadaan berdiri, habis baca Fatihah, habis baca surat pendek, sebelum ruku kunut. Allahumma hdini fi man hadait dan seterusnya, baru ruku. Jadi kalau mazhab Syafi'i, mazhab Maliki mengatakan kunut subuh sunnah, cuma posisi kunut subuhnya beda tempat. Kalau mazhab Syafi'i setelah ruku, kalau mazhab Maliki sebelum ruku. Adapun mazhab Hambali dan mazhab Hanafi mengatakan tidak sunnah kunut subuh. Bahkan mazhab Hanafi mengatakan kunut subuh bid'ah. Jadi jangan panas kuping kita kalau misalkan ada saudara sebelah mengatakan kunut subuh bid'ah. Wis biasa kalau masalah ilmu fikih. Jadi bukan, kunut subuh NU. Wah, gak kunut subuh Muhammadiyah. Gak kunut subuh Wahabi. Ya enggak ngono. Ya, ini masalah khilafiyah di antara para ulama, kita saling menghormati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau bisa kita pegang rumus ini. In qanata fil fajri fahasanun wa illam yaknut fahasanun. Kalau seandainya ada orang yang melaksanakan kunut subuh, baik. Kalau seandainya ada orang yang tidak melaksanakan kunut subuh, ya juga baik. Yang enggak baik itu kalau misalkan tidak sholat subuh. Pegang ini saja, aman. Insya Allah kalau misalkan ini yang dipegang, kita tidak akan mudah menyalahkan. Juga kita tidak akan merasa diri kita itu paling benar. Dan rumusnya kalau kunut subuh seperti ini. Ayo kunut subuh. Kalau seandainya ada orang yang lupa kunut subuh, ngadep ke sana. Ada orang yang lupa kunut subuh. Habis ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kalau seandainya sudah turun ke tempat sujud, Allahu Akbar, di subhanallah, subhanallah. Kalau mau subhanallah itu jangan satu masjid, ya. Imam itu diredek, ya. Subhanallah satu masjid. Bingung, aduh salahku apa? Loh iya beneran. Jadi imam itu berat loh. Apalagi kalau melakukan kesalahan itu enggak enak rasanya. Ketika sudah sujud, subhanallah,
maka dilarang imam yang sudah meletakkan kepala di tempat sujud untuk berdiri kunut. Karena apa? Sujud hukumnya wajib alias rukun, sedangkan kunut hukumnya sunnah. Maka makmum ya ikut sujud. Tapi nanti dianjurkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau misalkan kondisi yang kedua, imam ini belum sujud sempurna. Ruku, sami'allahu liman hamidah, Allah subhanallah, berdiri lagi. Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait. Dan jangan membaca doa untuk diri sendiri. Tapi kalau kita berjamaah, usahakan bentuknya. Makanya termasuk di luar sholat ketika doa berjamaah, jangan membaca doa untuk diri sendiri. Oke? Itu namanya egois. Istilahnya kalau dalam hadis, kalau ada imam doa sedangkan ada jamaah ngaminkan, kok dia doanya untuk diri sendiri, kata Nabi, dia itu pengkhianat. Karena dia egois mendoakan diri sendiri, orang lain suruh ngamini. Contoh, Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu untuk diri sendiri. Rabbi habli minas solihin. Untuk diri sendiri. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Untuk diri sendiri. Kalau bisa yang untuk sama-sama semuanya, untuk jamaah semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ada nanya lah gampangnya. Rabbana zolamna, Rabbana hablana, apalagi? Allahumma inna nas'aluka. Kalau Allahumma a'inni, itu untuk siapa? Diri sendiri, berarti diubah duduk. Allahumma a'inna. Terus lanjutannya, ala zikrika wa syukrika. Terus wa husni ibadatik, bukan wa husna, ada diubah na kabeh ya. Wa husni ibadatik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan ketika sujud sahwi, sebentar iki ono jajan jalan ini penting nih. Sing lebih penting itu jajan. Lebih baik sing ngaji itu nunggu ya. Karena apa? Enggak fokus eman. Monggo jajannya digeser. Penting itu fardu ain. Kalau ada yang nggak dapat satu ya dirasani takmirnya itu. Makanya fardu ain. Nah, ini kan lebih enak. Kalau kita sujud sahwi, cara duduknya coba Rijal. Lupa kunut misalkan, agak belakang sana biar lebih dekat. Cara duduknya. Terus maju lagi. Kamu ngadep ke depan sini. Nah, sekarang kamu duduk habis sujud. Nah, habis sujud dulu. Lupa kunut subuh. Kemudian duduk. Nah, pertanyaannya, dia lupa kunut subuh. Dan Rijal ini ingin melakukan sujud sahwi. Pertanyaannya, duduknya gimana? Duduk iftirash atau duduk tawarruk? Duduk iftirash ini tahiyat awal, duduk tawarruk itu tahiyat akhir. Duduknya seperti itu atau seperti ini? Yang mana? Kalau hendak melakukan sujud sahwi, maka duduknya seperti ini. Jadi kalau kita mau melakukan gerakan, duduknya seperti ini. Kecuali tidak ada gerakan lagi, duduknya tasyahud akhir. Nah, ketika kita mau mau sujud sahwi, berarti masih akan ada pergerakan. Artinya ketika duduk terakhir di sholat subuh, maka duduknya seperti ini. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ketika sudah selesai sujud 2 rakaat. Kok 2 rakaat? Berapa? 2 kali. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. 3 kali. Duduk lagi. Ketika duduk boleh tidak membaca, boleh membaca. Kalau membaca Rabbighfirli dan seterusnya. Sujud lagi. Duduk. Subhana man la yanamu wa la yashu. Baru karena sudah enggak ada pergerakan, duduknya tasyahud akhir.
baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bisa difahami cara sujud sahwi? Monggo dibaca bersama doa sujud sahwi. 1, 2, 3. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oke, sampai di sini tentang masalah kunut subuh ada pertanyaan? Monggo Bapak Ibu kalau sudah siap dengan pertanyaan dipersilahkan. Ada? Oh ini ada. Monggo. Monggo silahkan. Cek. Nuwun sewu Ustaz, mohon maaf. Terkait dengan sujud sahwi tadi, kalau kita berjamaah, kita sebagai makmum dan seperti yang diterangkan tadi mungkin imamnya kelupaan membaca kunut, kita kan tidak tahu apakah nanti imamnya mau sujud sahwi atau enggak. Gimana kita sebagai makmum memposisikan diri saat duduknya tadi, apakah tasyahud akhir atau tasyahud awal? Terima kasih. Ya, jadi kalau kita berjamaah sebenarnya kan rumusnya berkali-kali saya sampaikan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dipilih untuk diikuti. Ya kita lihat saja di mana kita sholat. Kalau di Muhammadiyah kan sudah pasti nggak pakai sujud sahwi. Betul bagi? Kalau kita sholatnya di Masjid Muhammadiyah, wes pasti nggak akan sujud sahwi. Karena dalam Muhammadiyah menganggap kunut subuh tidak sunnah. Ya sudah berarti duduknya tasyahud akhir. Kenapa? Sudah pasti nggak sujud sahwi. Tapi kalau di masjid-masjid NU, ya kan kita tahu bahwa mayoritas bermadhab Syafi'i. Kita husnudzon mungkin akan sujud sahwi. Kalau ternyata tidak sujud sahwi, imamnya salam, kita boleh ikut salam, boleh dengan cara yang kedua sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kashifatus Saja, syarah dari Safinatun Najah. Kita boleh sujud sahwi setelah imam salam. Boleh ikut salam kalau nggak mau ikut sujud sahwi, boleh ikut salam kalau nggak mau sujud sahwi, tapi boleh katanya Syekh Nawawi Al-Bantani untuk sujud sahwi, tapi pastikan imam sudah selesai salam. Kita duduknya sudah duduk tasyahud awal, pengen sujud sahwi, lah imamnya kok salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita sujud sahwi. Allahu Akbar 2 kali. Allahu Akbar, baru duduk tasyahud akhir, baru salam. Kalaupun kita nggak mau melakukan itu, mau salam, tetap sah. Kenapa? Sujud sahwi hukumnya tetap sunnah. Gitu bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo silahkan sebelum dilanjut. Ada? Belum? Oke, kita lanjut. Yang kedua, wal kunutu fi akhiril witri fin nisfis tsani min syahri Ramadan. Dan kunut di akhir salat witir pada separuh bulan kedua dari bulan Ramadan. Wa huwa ka kunutis subhil mutaqaddam fi mahallihi wa lafzihi. Kunut witir itu di dalam salat witir itu sama seperti kunut subuh, mulai dari tempatnya yaitu setelah rukuk dan juga bacaan-bacaannya. Jadi yang disunnahkan di separuh kedua terakhir dari bulan Ramadan. Artinya apa? Tidak sunnah kalau di witir yang pertama, witir yang kedua belum. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i mulai dari malam 16, malam 17, malam 18 dan seterusnya itu, maka itu yang disunnahkan untuk melakukan kunut witir. Untuk kalimat kunut, baik kunut witir ataupun kunut subuh, dikatakan di sini wala tata'ayyanu kalimatul kunuti as-sabiqatu falau qanata bi ayatin tatadammanu du'aan wa qasadal kunuta hasolat sunnatul kunut. Kunut itu tidak harus menggunakan kalimat-kalimat kunut yang telah dijelaskan.
Kalau seandainya kita nggak hafal Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya, maka boleh dengan doa-doa yang lain. Sehingga seandainya seorang melakukan kunut dengan membaca ayat Al-Quran yang mengandung doa dan ditujukan untuk kunut, maka kesunahan kunut sudah hasil. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan jadi imam kok kebetulan gak hafal doa kunut, boleh doa dengan doa-doa yang biasa kita baca. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh atau tidak? Boleh. Cuma ketahuan, wah imamnya nggak hafal kunut, cuma gitu aja paling. Jadi kunutnya bebas, doanya bebas. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh. Sing penting dipaskan, jangan membaca doa makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Wah, iki mau makan apa mau sholat kan ngono? Apalagi baca doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Enggak cocok nggih. Disesuaikan doanya meskipun doa itu bebas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, dikatakan sekarang wasunnatu intarokahal musalli la ya'udu ilaiha ba'dat talabbusi bil fardi. Sunnah ab'ad ketika ditinggalkan oleh orang yang sholat, maka dia tidak diperkenankan kembali untuk melakukannya setelah dia dalam posisi melakukan bagian fardu. Seperti saya contohkan tadi. Ketika ada orang lupa tidak membaca kunut, baik kunut subuh atau kunut witir, sedangkan dia sudah masuk ke rukun berikutnya, dilarang berdiri untuk kembali kunut. Batal sholatnya. Jadi meskipun jamaahnya bilang subhanallah sampai 1000 kali, sampai mulutnya berbusa, jangan berdiri. Makmum yang harus ikut. Nah, gitu. Faman tarokat tasyahudal awal, masalan, fadzakarahu ba'da i'tidalihi mustawiyan la ya'udu ilaih. Sehingga barang siapa misalnya meninggalkan tasyahud awal kemudian dia ingat setelah dalam posisi berdiri tegak, maka tidak diperkenankan kembali ke posisi tasyahud awal. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah tasyahud awal. Tasyahud awal itu hukumnya sunnah ab'ad. Kalau orang lupa tasyahud awal, cukup nanti sebelum salam diganti dengan sujud sahwi. Contoh lagi, yo, harusnya di situ aja. Harusnya posisinya rijal ini sujud, harusnya duduk. Lah ternyata lupa, sudah berdiri tegak, Allahu Akbar. Nah, ketika posisi sudah berdiri tegak seperti ini, makmum yang baru lihat, loh, wis sebenarnya itu nggak usah subhanallah lagi. Kenapa? Mau di subhanallah tetap nggak boleh duduk. Kalau seandainya makmumnya wis kadung subhanallah, imam tidak boleh duduk. Kalau imam duduk maka sholatnya batal. Apa yang harus dilakukan makmum ketika imam itu sudah kadung berdiri tegak di tasyahud awal? Maka makmum ikut berdiri, tapi nanti kita ganti dengan sujud sahwi. Itu kalau tasyahud awal. Berbeda dengan tasyahud akhir. Jangan sampai salah. Harusnya ini imam sudah rokaat keempat dan tidak berdiri. Harusnya duduk tasyahud akhir. Yo, ini sudah rokaat terakhir. Jadi bedanya tasyahud awal sama tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal seperti tadi, kalau tasyahud akhir ini seharusnya duduk. Loh, ternyata imam berdiri, Allahu Akbar, berdiri di rakaat kelima. Makmum duduk, subhanallah. Kalau itu tasyahud akhir, makmum ucapkan subhanallah. Subhanallah. Lah, imamnya nggak mau duduk. Pertanyaannya, padahal sudah di subhanallah, imamnya nggak mau duduk. Pertanyaannya, makmum berdiri atau duduk? Halo, ini tasyahud akhir harusnya. Imamnya berdiri di rakaat kelima. Makmum sudah subhanallah. Di subhanallah imamnya nggak mau duduk. Karena apa? Imam berkeyakinan ini masih rakaat keempat.
Sedangkan makmum sudah berkeyakinan ini rakaat kelima imam ini. Pertanyaannya, makmum ikut berdiri atau tetap duduk? Makmum tidak boleh berdiri. Ya, kenapa? Karena makmum ngerti bahwa imam rakaat kelima. Kalau makmum ikut berdiri sedangkan dia ngerti bahwa rakaatnya nambah, maka batal sholatnya makmum. Artinya apa? Dia nambah rukun. Kalau ngerti makmum kalau imam kelebihan setelah di subhanallah nggak duduk-duduk, kita boleh dengan dua cara. Boleh duduk, itu namanya duduk intizor, menunggu. Jadi makmumnya duduk, imam biarkan gerak sendiri ya. Kita baca tasyahud awal sambil nunggu imamnya selesai. Ketika imam salam baru ikut salam. Jadi duduk intizor atau nunggu. Tapi meskipun nunggu gak boleh sambil rokokan. Okay? Imam kelamaan rokokan, ngopi. Wes tungguan ae. Oke, wes tungguan. Itu cara pertama. Cara yang kedua, langsung niat di dalam hatinya, saya mufarokoh, baca sendiri, salam sendiri dan dapat pahala jamaah. Bisa difahami sampai di sini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu. Fa in ada ilaihi aliman bitahrimihi batalat sholatuhu. Jika dia kembali ke posisi tasahud dalam keadaan tahu akan keharamannya, maka sholatnya batal. Itu sunnah aba'ad. Sebelum dilanjutkan ke sunnah hayat, sampai di sini ada pertanyaan? Monggo kalau ada. Ada? Lah kok tumben yang nanya jarang, biasanya banyak. Ayo, monggo. Belum? Ada? Masih belum ternyata. Oke, kita lanjut sunnah hayat. Kalau sunnah hayat tidak dianjurkan sujud sahwi meskipun kita lupa. Apa saja sunnah hayat itu? Ono sing nanya tak? Kok bunyi? Apa saja sunnah hayat itu? Yaitu mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram hingga sejajar dengan kedua pundak atau sejajar dengan telinga. Jadi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, takbir yang pertama itu hukumnya sunnah. Dan ini sunnah hayat. Allahu Akbar. Coba saya tanya, 4 sunnah ngangkat tangan posisinya kapan saja? Karena ada orang yang ngangkat tangan setiap bangun ruku, bangun sujud, angkat tangan. Dari sujud pertama, Allahu Akbar, sujud kedua, Allahu Akbar, sujud ketiga, sujud keempat. Setiap bangun mesti angkat tangan. Padahal tidak setiap kita bangun dari sujud itu ngangkat tangan. Ada 4 tempat di mana kita disunnahkan mengangkat tangan. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram. Jadi angkat tangannya itu hukumnya sunnah. Kalau ada orang takbiratul ihram, dia tidak mengangkat tangan tapi mengucapkan Allahu Akbar, karena yang wajib Allahu Akbarnya. Allahu Akbar sah. Cuma makruh. Kenapa? Meninggalkan kesunahan. Kalau ada orang cuma angkat tangan tapi dia enggak mengucapkan Allahu Akbar, tidak sah. Kenapa? Rukunnya ditinggal. Karena Allahu Akbar, takbiratul ihram itu termasuk rukun qauli alias rukun ucapan. Jadi yang disunnahkan pertama adalah ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, sunnah ngangkat tangan. Ketika ruku, Allahu Akbar, sunnah angkat tangan. Ketika bangun dari ruku, Sami'allahu liman hamidah, sunnah angkat tangan. Yang keempat, ketika bangun dari tasyahud awal. Kalau rakaat 1 berdiri nggak usah angkat tangan. Tapi ketika bangun tasyahud awal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru Allahu Akbar. 4 kesunahan mengangkat tangan. Ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika iktidal, ketika bangun dari tasyahud awal. Dan ini hukumnya sunnah. Kalau lupa tidak mengangkat tangan, tidak perlu sujud sahwi. Karena sunnahnya termasuk sunnah hayat. Terus mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku, sudah tadi.
Terus meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan keduanya berada di bawah dada di atas pusar. Kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya meletakkan tangan kanan dan tangan kiri di antara pusar dan dada, ya posisinya. Jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah. Dan sendekap itu hukumnya sunnah hayat. Makanya kalau ada orang yang dia tidak sendekap, Allahu Akbar, hukumnya tetap sah. Tapi ya eman meninggalkan kesunahan, Allahu Akbar. Jadi kalau mazhab Syafi'i, rijal, posisinya antara pusar dan dada. Jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu ke atas. Coba. Allahu Akbar, antara pusar dan dada. Sah. Ini yang paling afdol dalam mazhab Syafi'i. Tapi kita gak usah heran kalau ada yang di atas pusar, tepat di pusarnya, itu mazhab Hanafi dan Hambali. Coba pusarmu mana? Allahu Akbar, ke bawah. Sah. Ada lagi yang tidak sendekap, itu mazhab Maliki. Allahu Akbar, sah. Ada lagi yang sendekap tapi agak ke kiri, di ulu hati, itu mazhab Syafi'i. Oke, mazhab Syafi'i ada yang pas di tengah, ada yang agak ke kiri. Coba. Allahu Akbar. Ada lagi yang di atas dada. Allahu Akbar. Itu Salafi dan bukan pendapat dari 4 mazhab. Kalau 4 mazhab nggak ada yang sampai ke atas kayak gini. Tapi semuanya sah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan termasuk sunnah hayat. Berikutnya adalah doa tawajjuh. Maksudnya ucapan orang yang sholat setelah takbiratul ihram yang berbunyi wajjahtu wajahiyya lilladzi dan seterusnya. Membaca doa iftitah itu hukumnya sunnah dan termasuk sunnah hayat. Makanya kalau misalkan ketika tarawih kok imamnya langsung Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, biasanya baca iftitah apa enggak? Ya suwen ya, kelamaan, makmumnya pulang, hilang beneran hilang. Kalau jamaahnya kayak gini kabeh ya hilang. Jadi kalau misalkan imam kok nggak baca iftitah, sah. Kenapa? Itu hukumnya sunnah. Doa iftitah itu banyak. Bisa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Iftitah sampai situ. Ada yang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama sampai la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Iftitah. Lah kita itu digabung doa iftitah 2 dijadikan 1. Makanya kita bacanya dari kabira walhamdulillah sampai inni wajjahtu, itu 2 iftitah. Sebenarnya dipotong sah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan ketika doa iftitah kita awali dengan bacaan-bacaan yang lain, jadi hilang kesunahan doa iftitah itu. Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, hilang kesunahannya. Karena doa iftitah nggak boleh diawali bacaan apapun, tapi langsung Allahu Akbar, langsung iftitah. Tanpa bismillah, tanpa ta'awud. Itu kesunahan doa iftitah dan hukumnya termasuk sunnah hayat. Kalau seandainya lupa tidak perlu kunut, tidak perlu sujud sahwi. Sampai di sini ada pertanyaan? Iki dari tadi tak tawarkan nggak ono, iki apa sih? Padahal wis bangun itu loh, pagi-pagi banget, subuhnya jam 3:30. Monggo, ibu-ibu. Gak ada? Mudah-mudahan kita istiqomah menjaga sholat. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita diberikan kesehatan, kesempatan, jangan sampai kita tinggal. Kita contoh ya, santri yang kejepit di bawah reruntuhan. Tetap sholat. Ngajak jamaah, tahu kan infonya? Sholat loh, masih kejepit dalam reruntuhan itu masih sholat. Ngajak jamaah, bahkan ngelihat minuman di depannya gak mau minum karena apa? Merasa bukan miliknya. Saking luar biasanya itu. Bahkan istighfar yang apa? Sempat viral di TikTok, gimana?
Astaghfirullahal azim. Lanjutannya, min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Kalau seandainya kita kejepit misalkan di bawah reruntuhan, sholat atau tidak? Enggak ya, enggak kejepit aja enggak sholat kok, apalagi kejepit. Enggak kejepit loh, malah remian. Wah, repot. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan belum? Lanjut nek belum. Sunnah hayat yang lainnya adalah membaca ta'awud. Jadi jangan langsung ketika kita selesai membaca doa iftitah, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jangan langsung bismillah sama alhamdulillah, jangan. Tapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah itu hukumnya sunnah. Seandainya lupa ya enggak apa-apa. Wal afdal, ucapan yang paling utama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena kalau dalam mazhab Hambali bacaannya a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Dan ini hukumnya juga sunnah. Ada lagi mengeraskan suaranya di tempatnya. Kalau sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya disunnahkan jahar. Kalau sholat duhur, sholat asar disunnahkan sir. Sekarang pertanyaannya kebalik. Ngimami sholat duhur dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat duhur. Pertanyaannya sholatnya sah atau tidak? Sholat isya ngimami malah sir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Pertanyaannya sholatnya sah atau tidak? Kebalik. Sholatnya tetap sah. Cuma hukumnya makruh. Jadi kalau misalkan mengeraskan di tempat yang seharusnya tidak dikeraskan, hukumnya makruh. Memelankan di tempat yang harusnya dikeraskan, hukumnya makruh. Pertanyaannya, kenapa duhur asar kok pelan bacaannya, kalau maghrib isya subuh kok malah keras? Kenapa? Kenapa? Hah? Petang? Ya, kenapa? Kalau petang atau malam kok dikeraskan? Hah? Gelap. Kenapa? Ada? Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama ya karena memang Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Wis gak usah nanya-nanya. Rasulullah salatnya kayak gitu ya kita ikuti. Duhur asar ya pelan, maghrib isya subuh keraskan. Yang kedua sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Saja dikatakan kalau duhur asar waktu siang Rasulullah itu dulu dicari-cari sama orang kafir mau dibunuh. Makanya kalau sampai dikeraskan terus ketahuan suaranya bisa-bisa gampang ketemunya. Kalau malam maghrib isya subuh itu orang-orang kafir itu kecapean, ya sudah tidur waktunya makanya dikeraskan. Itu beberapa pendapat dan banyak pendapat-pendapat yang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi mengucapkan amin. Itu juga hukumnya sunnah. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i aminnya dikeraskan, baik imam ataupun makmum. Berbeda dengan mazhab Hanafi, aminnya enggak keras. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, aminnya keras. Amin. Dan itu hukumnya sunnah. Bagaimana Ustadz kalau misalkan sebelum amin diawali Rabbighfirli. Amin. Sah. Boleh. Para ulama mengatakan boleh. Selama bacaan-bacaannya adalah doa.
Jadi kalau kita isinya doa, bahkan misalkan doanya itu berbahasa Indonesia, boleh. Yang penting kalau doa bahasa Indonesia, tidak boleh dilafatkan, cukup lintaskan dalam hati. Sujud misalkan, untuk para imam, gak usah sok-sok kelamaan ketika sujud terakhir. Siapa yang nyuruh sujud terakhir kelamaan itu? Sujudlah yang lama di sujud terakhir. Gak ada. Tapi apa? Perlama di waktu sujud, dari sujud pertama sampai sujud terakhir. Sopo sing milih sujud terakhir tok itu? Dari yang pertama sampai akhir, gak ada. Sujud dilamakan di sujud terakhir. Setiap sujud dilamakan. Itu pun kalau kita sholat sendirian, bukan pas berjamaah. Kalau berjamaah katanya Imam Ghazali maksimal bacanya 3. Gak usah kakean gaya. Cukup 3. Kenapa? Yang berjamaah, yang jadi makmum itu macam-macam modelnya. Ada anak kecil pengen segera main. Ada orang tua yang gak kuat sujud lama. Ada anak muda mungkin mahasiswa pengen ngerjakan tugas. Wes 3 kali. Kalau kita sholat sunnah atau sholat sendiri dilamakan gak apa-apa. Ya, gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini yang nonton 1000 banyak. Yang di sini berapa Jal? 52. Banyak berarti. Oke, monggo sampai di sini ada pertanyaan? Loh, belum ada ini. Ki ono uangnya enggak ya? Kecewa saya datang subuh-subuh enggak ono sing nanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, lanjut. Sunnah hayat lagi adalah membaca surat. Surat pendek itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang enggak baca surat pendek, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar, itu sah salatnya. Oke. Kenapa? Surat pendek hukumnya sunnah dan sunnahnya adalah di rokaat 1 dan 2. Rokaat 3 dan 4 tidak usah baca surat pendek, hukumnya makruh kalau baca. Dan yang sunnah hanyalah imam, sedangkan makmum tidak sunnah membaca surat pendek. Makmum hanya membaca surat Al-Fatihah. Ketika Al-Fatihah selesai, fokus dengarkan bacaan imam. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Apabila dibacakan Quran, dengarkan. Jadi yang sunnah baca surat pendek, imam atau orang yang sholat sendirian. Makmum cukup Fatihah, gak pakai surat pendek. Dan surat pendek hukumnya sunnah. Ada lagi bacaan takbir ketika mau ruku. Allahu Akbar. Itu juga hukumnya sunnah. Yang wajib itu cuma takbir yang pertama itu, takbiratul ihram. Coba, yang ketika kita mau ruku, Allahu Akbar, itu takbir apa namanya? Ketika bangun sujud, Allahu Akbar. Ketika mau sujud, Allahu Akbar. Ketika mau duduk tasyahud awal, Allahu Akbar. Yang Allahu Akbar berikutnya itu, takbir apa itu? Itu namanya takbir intikal. Hukumnya sunnah. Yang wajib itu takbir yang pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kalau takbir-takbir berikutnya, itu hukumnya sunnah. Namanya adalah takbir intikal atau takbir perpindahan. Pindah tempat, pindah tempat, pindah tempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Ada lagi ketika mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Itu juga sunnah. Bukan Sami'allah, bukan. Tapi pakai ain. Sami'allahu liman hamidah. Ya, pakai ain. Sami'allah, ya salah. Sami'allahu liman hamidah. Sami'ah itu artinya mendengar. Allah maha mendengar. Sami'allahu liman hamidah. Makmumnya menjawab apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i dijawabnya lengkap. Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Kalau mazhab yang 3 yang lainnya cukup Rabbana walakal hamd. Tapi kita sering mempraktikkan yang langsung, ya. Sami'allahu liman hamidah
Rabbana walakal hamd. Tapi sebenarnya kalau dalam mazhab Syafi'i lengkap. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan itu juga hukumnya sunnah. Terus Rabbana lakal hamdu sunnah. Subhana rabbiyal azimi sunnah. Ketika ruku kita nggak baca apa-apa, sah enggak sholatnya? Sah. Kenapa? Yang wajib itu rukuknya. Sedangkan zikir subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu hukumnya sunnah. Seandainya ada orang sengaja nggak baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, hukumnya sah. Cuma makruh. Kenapa? Meninggalkan kesunahan. Termasuk ketika sujud subhana rabbiyal a'la itu juga hukumnya sunnah. Takbir ketika sendekap, ya lupa saya. Jangan sampai diputar. Biasa aja. Allahu Akbar. Ya, ada kan? Allahu Akbar. Ada, di sini ada. Ada. Mana orangnya? Angkat tangan. Gak usah malu. Gak usah, itu nyontoh siapa itu? Jangan angkat, jangan diputar. Gak usah. Itu maksudnya meletakkan yang kanan dulu. Karena sunnahnya kan kanan ya, sunnahnya yang kanan, akhirnya dia mau meletakkan yang kanan. Karena tahu posisi tasahud sendekap itu kanan di atas, balik. Enggak kayak gitu, langsung Allahu Akbar. Termasuk ketika tasahud, ketika mau salam, gak usah ngikut noleh tangannya. Sing noleh wajah. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kiri, Assalamualaikum. Ada kan? Ada. Makanya bunyi. Soalnya ada yang kayak gitu itu. Jangan, itu gak ada contoh-contoh kayak gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Termasuk juga ketika kita tasyahud. Isyarat telunjuk itu juga hukumnya sunnah. Jadi kalau seandainya kita tasyahud gak isyarat sama sekali kayak gini terus sampai salam, sah. Nunjuknya kayak gitu itu hukumnya sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sunnah itu. Ya, makanya nggak usah dimasalahkan. Mau nunjuk diem, nggak apa-apa. Mau nunjuk gerak-gerak, nggak apa-apa. Mau nunjuk kanan kiri, nggak apa-apa. Diputer, dijilat, dicelupin. Ya batal kalau ngono, okay? Jadi banyak sekali kalau sunnah hayat. Duduk iftirosh, duduk tawarruk itu juga sunnah. Ustadz, saya malas duduk iftiros, saya tak bersila. Sujud coba. Memang disengaja bersila. Coba. Allahu Akbar, langsung bersila. Akbar. Coba pertanyaannya sah atau enggak? Loh, siapa tahu ada yang kayak gitu. Sah. Kenapa? Karena yang penting duduk. Tapi duduk yang paling afdol, duduk iftiros ketika tidak tasyahud akhir. Iftiros. Ketika tasyahud akhir, duduknya tawarruk. Ini hukumnya sunnah. Ustadz, saya langsung tak selonjor aja. Coba selonjor. Memang iseng orangnya ini. Allahu Akbar, selonjor. Nah, ini kurang ajar. Jadi yang penting duduk, mau bersila atau gimana pun sah. Jongkok, ya enggak lah, itu mau BAB. Kok jongkok itu piye? Nah, gitu. Jadi harus ngerti, oh ini sunnah ternyata. Wes. Sudah, ini enggak selesai sih. Juga salam. Salam yang wajib itu adalah salam yang pertama. Coba pertanyaannya, ucapannya atau nolehnya? Nah ini sudah mulai bingung. Yang wajib itu salam yang pertama. Tapi pertanyaannya ucapannya apa nolehnya? Ucapan. Berarti kalau saya nggak noleh gimana? Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang wajib noleh? Apa yang ucapan? Apa noleh? Yang wajib itu ucapannya. Nolehnya hukumnya sunnah. Caranya assalamualaikum baru noleh.
warahmatullah. Gak usah ditambah wabarakatuh. Hukumnya makruh kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau ada yang mengucapkan wabarakatuh kayak di Muhammadiyah, pakai pendapat di luar mazhab Syafi'i. Kalau kita mazhab Syafi'i pakai tanpa wabarakatuh. Kecuali sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditambah. Kalau yang sholat-sholat lainnya cukup Assalamualaikum warahmatullahi. Noleh lagi ke depan. Assalamualaikum warahmatullah. Yang sebelahnya nggak usah jawab. Waalaikumsalam. Lapong jawab-jawab. Gak jelas kok jawab. Gitu. Itu sunnah hayat. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo, mic-nya digeser. Monggo, ada ibu yang nanya. Monggo, sebentar Bu, ada mic-nya Bu, biar yang lain bisa menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa tahiyat akhir itu selesai, tapi ditambah gini Ustadz. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa bil adzabil qabri wa min fitnati mahya wal mamati. Lalu salam. Boleh apa enggak itu Ustadz? Ya. Menambah doa ketika selesai baca tasyahud akhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu hukumnya sunnah dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah sebelum salam selalu membaca doa 4 ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung dari azab jahannam. Wa min azabil qabri, berlindung dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, juga dari kejahatan fitnah al-masih dajjal. Rasulullah membaca 4 doa ini. Berarti dan boleh itu ya Ustaz? Boleh, hukumnya sunnah. Pertanyaannya, kalau tasawuf akhir, kalau seandainya saya bacanya cuma sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sah atau tidak? Sah. Batasnya cuma sampai situ. Makanya kalau imam kok cepet sih tasahudnya, ya mungkin bacanya sampai situ. Tapi yang sempurna apa? Sampai fil alamina innaka hamidum majid, syukur-syukur ditambah doa tadi Bu. Okay? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kalau doa tasyahud awal itu cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, titik. Gak perlu dilanjut wa ala, gak usah. Cukup sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu bedanya. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Ada? Kalau nggak ada ya sudah. Sudah nggih? Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.